Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 4 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 4, tema 1, subtema 3 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, silakan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 4 tema 1. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 4 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 4 tema 1 subtema 3 pada pembelajaran kedua halaman 139. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Ada rumah gadang, yaitu rumah adat Sumatera Barat atau Sumbar. Ada rumah Aceh atau rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Ada pula rumah Balai Batak Toba, rumah adat dari Sumatera Utara, rumah adat Tongkonan, rumah adat dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan rumah Bailea atau rumah adat Provinsi Maluku, serta rumah adat Bangka Belitung, dan masih banyak lagi rumah adat lainnya. Selanjutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 142. Mari bersama-sama kita membaca bacaan yang berjudul Mozaik Kreasi Bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Ah, tunggu itu saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku, Baileo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan. Bukan hanya mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Kemudian berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas.
Mari bersama-sama kita menjawab beberapa soal pada halaman 142 dan 143. Nomor 1. Apa ide yang dimiliki Lani? Jawab, ide yang dimiliki Lani adalah membuat mozaik rumah adat daerah lain. Nomor 2. Apa ide yang dimiliki itu? Jawab, ide yang dimiliki itu adalah membuat mozaik rumah adat Maluku. Nomor 3. Bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda? Jawab, cara menyikapi ide yang berbeda adalah dengan cara menghormati ide yang disampaikan oleh seseorang. Jika ide yang disampaikan teman itu baik, bisa untuk dilaksanakan. Akan tetapi, jika ide yang disampaikan kurang tepat, sebaiknya kita tetap menghargai ide tersebut. Nomor 4. Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Jawab, ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu pilihan ide semakin banyak, semakin beragam, dan dapat menambah wawasan baru kita. Nomor 5. Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas? Jawab, kerjasama yang terlihat adalah kerjasama dalam membuat mozaik rumah adat. Kemudian nomor 6 halaman 143. Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Jawab, manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah agar tercipta kerukunan, kekeluargaan, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mendukung. Nomor 7. Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman? Jawab, hal baik yang bisa didapatkan ketika bekerja sama dalam keberagaman adalah akan menumbuhkan rasa saling memahami dan saling menghargai antar sesama manusia. Nomor 8. Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas? Jawab, nilai yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas adalah kerjasama dan nilai menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya masih pada halaman 143. Coba ceritakan pengalamanmu. 1. Jenis kerjasama. 2. Perbedaan yang ada. 3. Manfaat dari kerjasama dalam perbedaan. 4. Nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil. Tulislah ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Berikut adalah contoh cerita pengalamanku. Saya pernah melakukan kerjasama dengan teman-teman satu kelas. Kami melakukan kerjasama membersihkan ruang kelas. Saya dan teman-teman bermusyawarah 2 hari sebelum melaksanakan kegiatan membersihkan ruang kelas. Pada hari Minggu, saya dan teman-teman berkumpul di sekolahan sekitar pukul 7 pagi. Akan tetapi, ada sebagian teman kami yang belum datang karena harus beribadah terlebih dahulu ke gereja. Kami tidak mempermasalahkannya. Kita semua menghormati perbedaan agama yang ada di antara kami semua. Kita mulai kerja bakti dengan kegiatan yang sudah dibagi-bagi pada hari sebelumnya. Ada yang membersihkan kelas, menyapu kelas, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada dinding kelas, membersihkan sarang laba-laba yang sudah mulai terlihat banyak di langit-langit kelas kami. Sekitar pukul 9.30, teman kami Marcel dan Kristiawan datang dari gereja dan langsung membantu pekerjaan kami. Kami sangat senang mereka datang dan bisa membantu kami, karena dengan pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Selain itu,
kami juga menjadi semakin akrab karena bekerja sama. Dari sini saya menyadari bahwa kerjasama sangat baik untuk dilakukan. Kerjasama dapat dilakukan tanpa memandang perbedaan yang ada, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, adat, dan budaya. Akan tetapi itu semua jangan sampai menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Nah, adik-adik kelas 4 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.